Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Manusia telah diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah atau mengabdi atau beribadah. Oleh karena itu, manusia dilengkapi dengan alat yang diantaranya berupa hati yang tidak kasat mata, yaitu hati yang tidak bisa diindra, yang bisa merasakan sedih dan senang, bahagia dan sengsara, baik dan buruk, dan seterusnya. Allah memberikan hati itu kepada manusia agar manusia bisa mendidik atau memanage dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang manajemen kolbu atau memanage hati agar menjadi baik dan manusianya juga menjadi baik sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Adapun penjelasannya seperti berikut. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Asy-Syu'ara 87-89. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahia al qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam hati menurut Imam Ghazali. 1. Qalbun sahih, hati yang sehat, hatinya ikhlas, ridho, penuh cinta kasih, penyabar, sulit marahnya, mudah memaafkan, dan seterusnya. 2. Qalbun marid, hati yang sakit, yaitu hati yang suka jengkel, mendongkol, dendam, suudzon, marah, suka menghasut, suka menghunjing, dan seterusnya. 3. Qalbun mayit, hati yang mati, yaitu hati yang durhaka kepada Allah, kepada Rasulullah, kedua orang tua, kepada ulama, kepada guru, dan lain-lain. Agar hati menjadi sahih, sehat, apa yang harus dilakukan? Yaitu 1. Istighfar, mohon ampunan. 2.
zikrul maut, mengingat mati. 3. Tilawatul Quran, rajin membaca Al-Quran. 4. Kathratus siyam, memperbanyak puasa sunnah. 5. Sholatul lail, sholat tahajud. 6. Sodakoh, rajin sodakoh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah kita mengetahui bagaimana cara mendidik hati atau memanage hati agar menjadi baik sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, kita jangan sampai terlena. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam surat 22 ayat 52 bahwa setan itu selalu ingin menggoda atau berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Untuk itu Allah memerintahkan agar manusia menjadikan setan sebagai musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Untuk itu kita jangan sampai sekali lagi terlena. Padahal dalam diri manusia sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona ala kulubihim. Jangan sampai rona itu atau titik hitam kecil yang berada di hati manusia menjadi besar gara-gara dikompori oleh setan agar hatinya menjadi buruk. Untuk penjelasan usaha setan menyesatkan manusia atau mencampuri niat baik manusia, penjelasannya seperti berikut. Yang harus selalu diingat, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitonu fi umniyati fayansakhullahu ma yulqis syaiton thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan atau kehendak, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Had 5:2. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus campur tangan setan, maka pelajarilah Al-Quran hingga faham, kemudian laksanakan dan ajarkan agar hatinya mendapat pendidikan baik. Teman manusia, ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jin. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyyai illa annallaha a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Tidak seorang pun di antara kamu kecuali telah ditetapkan bersamanya qarin, pendamping dari makhluk jenis jin atau setan. Para sahabat lalu bertanya, walau engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku pun demikian, hanya saja Allah melimpahkan rahmat-Nya atau menolongku sehingga aku selamat. Atau dengan terjemahan yang lain,
sehingga dia memeluk Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain, ma minkum min ahadin ila wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyyai, lakinnallaha a'anani alaihi fa aslam, fala ya'muruni illa bi khair. Tidak seorang pun di antara kamu kecuali telah ditetapkan bersamanya korin atau pendamping dari makhluk jenis jin atau setan dan dari malaikat. Para sahabat lalu bertanya, walau engkau wahai Rasul Allah? Rasulullah menjawab, aku pun demikian, hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku sehingga aku selamat, atau dengan terjemahan yang lain, sehingga dia memeluk Islam. Aku tidak diperintah kecuali untuk kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Contoh dalam hadis, apabila manusia atau mukmin mau tidur, didatangi dua korin, satu dari malaikat dan satu dari setan. Satu, korin dari malaikat membisiki manusia sebelum tidur agar berwudu dan membaca doa setelah wudu, membaca doa mau tidur, zikir, membaca ayat kursi, membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, membaca Al-Ikhlas 3 kali, membaca Al-Falaq 3 kali, membaca An-Nas 3 kali. 2. Korin dari setan membisiki sebelum tidur manusia agar tidak berwudu dan tidak membaca doa setelah wudu, tidak membaca doa mau tidur, zikir, tidak membaca ayat kursi, tidak membaca tasbih 33 kali, tidak tahmid 33 kali, dan tidak takbir 34 kali, tidak membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, tidak membaca Al-Falaq 3 kali, tidak membaca An-Nas 3 kali, dengan alasan jika mau melakukan itu semua, kantuknya hilang dan tidak bisa tidur. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, setan dalam menggoda manusia itu disesuaikan dengan cara berpikir manusia. Sebagai contoh, menurut ajaran Islam, apabila manusia ingin bertidur, itu diajarkan untuk membaca beberapa atau banyak bacaan, diantaranya ayat kursi, tasbih, tahmid masing-masing 33 kali, dan takbir 34, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, serta Al-Annas 3 kali, dan seterusnya. Maka muncul di benak manusia atau pikiran manusia, kalau sebelum tidur itu membaca banyak atau bacaannya banyak, melakukan hal-hal yang banyak, maka menjadikan ngantuknya hilang. Itu menurut pikiran manusia. Itulah godaan setan agar manusia tidak melakukan sunnah yang diajarkan dan dilaksanakan sebelum tidur. Maka ketika muncul pikiran semacam itu, kita rubah cara berpikirnya. Di antaranya caranya, tidur itu yang bisa mewujudkan atau memberikan tidur atau membuat tidur itu adalah Allah. Kalau kita melaksanakan
aturan Allah sebelum tidur yang sudah dicontohkan, maka tidurnya menjadi tidur yang berkualitas. Itu cara berpikir kita. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang tabiat atau watak asli setan agar kita mampu menghalau atau menghalangi usaha setan untuk menyesatkan manusia. Penjelasannya seperti berikut. Tabiat setan atau watak asli setan: 1. Laisa lahu ya'sun abadan, pantang menyerah. 2. Khalaq, kreatif. 3. Ibda'i, inovatif. 4. Tadhamun, solider. 5. Shadiqun mukhlis, setia kawan. 6. Duna dawafi'a khawfiyah, tanpa pamrih. 7. Zaki, cerdas. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi kita bisa mengetahui tabiat asli atau watak asli setan dalam menyesatkan manusia. Kita sebagai hamba Allah yang beriman harus mampu meniru tabiat setan itu, tetapi untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang buruk. Untuk selanjutnya, kami jelaskan bagaimana cara-cara mendapatkan hidayah dari Allah, atau kita menginginkan selalu dibimbing, selalu ditunjukkan, selalu dijamin menjadi hamba Allah yang baik sesuai aturannya. Untuk penjelasannya seperti berikut. Di antara cara agar mendapat hidayah: 1. Berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu Islam. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ali Imran 101. 2. Serius dalam menimba ilmu agama. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut 69. 3. Melaksanakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi larangannya. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'ala rasuli illal balagul mubin. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. An-Nur 54. 4. Mengikuti bimbingan ulama as-sunnah, khair, baik. Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Surat Ghafir 38. 5. Meneladani salafus sholih yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq
fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara atau menjaga kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 137. Macam-macam hidayah. 1. Dia hidayatun ammah. Hidayah ini diberikan Allah kepada semua makhluk. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Artinya, Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Surat Toha 50. 2. Hidayatun najdain. Hidayah yang berupa penjelasan dan keterangan tentang jalan yang baik dan jalan yang buruk, serta jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Artinya, dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan dari petunjuk itu. Fusilat 17. 3. Hidayatut Taufik merupakan ilham dalam hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar dan kelapangan dada untuk menerima kebenaran serta memilihnya. Fa innallaha yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha' fala tadhab nafsuka alaihim hasarat. Artinya, maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Fatir 8. 4. Dzirwatul hidayah. Hidayah kepada surga dan neraka ketika penghuninya digiring kepadanya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Al-A'raf 4:3. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang manajemen kalbu. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam usahanya mempelajari dan memahami semua aturan-aturannya
kemudian mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.